يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang selalu tercurah kepada kita semuanya. Kita sekarang ini bait yang ke-10 atau syair yang ke-10 dan diberi judul dengan yaitu sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasan ini ya tidak asing lagi. Jangan kira masalah orang mempermasalahkan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala hanya di zaman sekarang saja, tidak. Tetapi bahasa ini sudah dari dulu. Munculnya ini menunjukkan atau adanya ulama membahas akidah ini menunjukkan bahwa adanya mulainya bermunculan orang-orang yang menentang bahwa Allah punya tangan dan sejenisnya ya. Atau mereka mentampilkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala bait yang ke-10 kata beliau wa qad yunkirul jahmiyyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu. Dan sungguh orang Jahmiyah itu kelompok Jahmiyah juga mengingkari tangan kanannya. Jadi Allah memiliki tangan kanan. Ingat, ketika disebut tangan Allah, jangan langsung terpikir oleh kita tangan kanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Karena inilah dalil yang datang dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, bahkan ada tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat ada jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak serta-merta langsung tergambar kepada tangan makhluk. Dan ini di antara yang diharamkan dalam masalah sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk atau sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu namanya tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini haram. Kali ini akan dijelaskan akidahnya insyaallah taala. Dan sungguh Jahmiyah mengingkari tangan kanannya. Wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu. Bahkan kedua tangannya, tangan Allah terus memberi kenikmatan dan karunia. Ini bagian daripada akidah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tahu bahwa bahasa sifat tangan Allah, wajah Allah dulu belum bermunculan pertama di sahabat ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tunduk dengan syariat sudah ketika disebutkan oleh Allah dalam kitabnya Allah memiliki tangan, sudah mereka pahami demikian. Namun setelah munculnya ilmu manusia menjalankan logikanya, dan ini tidak berpengaruh yaitu filsafat Yunani yang waktu itu diterjemahkan atau diterjemahkan. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini terbagi dua. Ada akidah ammah. Akidah ammah itu orang-orang yang tak berfungsi tentang akidah. Dia hanya tahu Allah pencipta, Allah kitab, menyembah Allah, ya sudah. Adapun masalah-masalah
suci, mereka tidak ambil pusing untuk mempelajarinya. Maka bagian akidah yang kedua namanya yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Bagaimana tadi kita sebutkan karena ketika disebutkan sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk, maka orang langsung pikir seperti itu. Namun ujian atau ilmunya seseorang ketika disebutkan sifat Allah atau sifat-sifat Allah yang mirip dengan sifat makhluk, maka dia langsung ditepis bahwa laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Tidak jauh karena begitulah datangnya dari Allah dalam kitabnya dan datang dari nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Dan disebutkan bahwa sifat Allah atau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar sifat Allah Subhanahu wa taala ini terangkum dalam 3 poin penting. Ini harus kita catat. Kita harus menetapkan atau ada 3 aturan dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis bagi Allah. Maka apapun yang Allah tetapkan dan apapun yang ditetapkan oleh Nabi Rasulullah SAW dalam hadis sahih berupa nama dan sifat bagi Allah, maka wajib kita tetapkan. Ini akidah. Walaupun maaf kita dengar dalam kajian kita Allah memiliki tangan, kita percaya dan kita permasalahkan, tapi ini adalah akidah yang mengantarkan kita pada pemahaman yang luar biasa, pada pegangan yang luar biasa, tidak sembarangan. Jadi ketika ada orang Islam menetapkan Allah, saya tetapkan sifat Allah. Apa kata Allah? Ya sudah, saya pikir ini orang yang jalan akalnya. Karena yang jalan akal adalah tunduk kepada syariat. Oke? Jadi masalah pertama menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan dalam kitab dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah nama dan sifat Allah adalah masalah tauqifiyah. Apa maksud tauqifiyah? Yang harus berdasarkan dalil. Karena ini masalah ghaib. Sehingga tidak bisa menetapkannya sampai ada dalil. Kenapa kita berani katakan Allah punya tangan? Dan zahirnya seperti yang difirmankan oleh Allah. Pegangannya tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Dah tahu kita bagaimana tangan walaupun yang kita tahu tangan seperti yang kita lihat, tetapi kalau berbeda. Tidak tetap oleh kita dan itu kita tetapkan dan harus berpegang kepada dalil. Ada sifat-sifat Allah yang lainnya, maka apa? Maka harus berpegang dengan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi setelah kita sifat Allah, maka tidak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada sebahagian akidah yang menyimpang. Kata mereka, kalau begitu
dia tangan, wajah dan segala macamnya. Namun mereka menetapkan sebagai sifat. Di antaranya mendengar Allah Subhanahu wa taala, maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa mereka terima sebahagian dan mereka tidak terima sebahagiannya? Ini menunjukkan kekurangan pada akal dan tidak tunduk kepada apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kita tidak boleh menghayalkan dan membayangkan. Kita tetapkan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh serupakan tangan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan yang ketiga, tidak boleh menghayalkan dan membayangkan atau menggambarkannya dalam pikiran kita. Termasuk salah satunya adalah penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya disebutkan bahwa dia masalah ghaib. Dia masalah ghaib atau tidak? Dia masalah ghaib. Kita tidak tahu. Dan penyebutannya harus apa? Harus berdasarkan dalil. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tangan bagi Allah. Kita lantang katakan Allah memiliki tangan. Ya, tangan seperti yang ditetapkan oleh Allah. Seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada dalilnya. Kita tidak mengalihkan kepada makna-makna yang lain. Karena ketika hingga walaupun maknanya dipalingkan kepada makna yang lain, sudah jelas maknanya sama dengan mengingkari bagaimana orang yang maka ini tidak jauh beda. Hanya dia palingkan maknanya. Sama dengan orang mendapatkan berita yang satu menolak berita tersebut itu, dia palingkan maknanya. Sama saja. Intinya apa? Intinya dia tidak menerima sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kaidah sudah jelas. Ketika mereka menduga orang yang mengatakan atau menetapkan tangan bagi Allah, ya mereka ini tajisim. Nah, ini namanya tajisim sudah mereka, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak katakan demikian. Bahkan kita sudah punya kaidah atau undang-undang bahwa tangan bagi Allah, maka namun setelahnya apa? Tidak Allah atau tangan Allah dengan makhluk. Tidak boleh atau menggambarkan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita. Tidak boleh. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan semua ini ada dalilnya sehingga membuat kita tenang. Kawan, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalil-dalil penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini dari Al-Quran dan ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas insyaallah kita azan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kita lanjutkan mohon maaf ya, kalau bahasan ini dibawakan kepada masyarakat awam, bagi mereka tidak sesuatu yang tidak berarti. Dan subhanallah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sesuatu yang besar. Ini bahagian daripada bahagian dari mana bahagian daripada kebahagiaan daripada bahagian tauhid yang insyaallah taala akan semakin mengokohkan tauhid kita. Kita ketahui permasalahan ini ya, jika kita tetapkan tangan bagi Allah tetapi kita tidak serupakan tangan Allah dengan makhluk, tidak kita khayalkan, maka membuat kita makin tegar di atas tauhid dan kita pun akan selamat dari deraan syubhat. Ya. Adapun orang yang tidak peduli, maka dia akan mudah terkena syubhat. Kalau dia sudah terkena syubhat, maka akidah akan menyimpang. Nah, dari penetapan saham bagi Allah sangat banyak, di antaranya dari Al-Quran, banyak dari Al-Quran yang di antaranya dibawakan di sini yaitu surah Shad ayat ke-75. Firman Allah, ya, qala ya iblis maka asjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alim. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah memang kamu termasuk orang yang lebih tinggi? Saya jelas di sini Allah sebutkan, aku telah ciptakan dia dengan kedua tanganku. Nah, ingat, kalau Allah ciptakan dengan kedua tanganku seperti dengan manusia, hilangkan khayalannya. Hilangkan khayalannya, yang demikian. Kita sudah tetapkan tangan Allah, sudah. Kemudian, bagaimana tangan Allah sudah kita tidak tahu. Ghaib. Dia berkata ghaib. Berfirman, apa yang menghalangi wahai iblis untuk sujud? Yakni sujud penghormatan. Nah, ini di antara faedah disampaikan di sini, bukan sujud ibadah. Karena apabila disebutkan dalam Al-Quran sujud dan dia ditujukan kepada Allah, ya, maka dominannya adalah sujud penghormatan. Ya. Beda kalau sujud ibadah, maka dia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ada dua ya, sujud ibadah hanya khusus kepada Allah. Kemudian sujud penghormatan. Sujud penghormatan ini dalam syariat sebelum kita hukumnya boleh. Seperti sujudnya malaikat kepada Adam, sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka ini disebut sujud penghormatan. Nah, sujud ini adalah pada syariat sebelum kita. Ini kan tambah lagi kita faedah ya. Tambah lagi kita faedah ketika sebut ayat. Karena lagi dari para
para ulama kita. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak ada lagi sujud, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Jadi dalam ayat ini Allah tetapkan apa? Bahwa Allah memiliki sifat tangan. Maka karena Allah yang menetapkan, kita pun menetapkan sifat itu baginya. Baik, lalu apa salahnya ketika kita tetapkan ini? Sehingga orang-orang yang tadi kepanasan ketika kita tetapkan tangan, mereka seolah kepanasan, seperti ya cacing kena ini terik matahari. Lalu mereka dengan lantang dan mudah menuduh kita sebagai terjisim atau mujassim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kan sudah ada ketentuannya tadi yang kita sudah sebutkan. Jadi karena Allah tetapkan untuk dirinya, maka akan sifat tersebut baginya. Baik, kalau seandainya tidak demikian, kemana kita akan mau sifatkan lagi atau kita bawakan makna ini? Kita bawakan makna ini kemana lagi? Tidak ada yang terbuka melainkan harus ditakwil atau lebih parah lagi daripada itu, menyerupakan tangan Allah dengan makhluk, sehingga setelahnya tidak ada lagi arti akidah keyakinan, sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tidak ada keselamatan dalam masalah sifat-sifat Allah seperti tunduk patuh dengan menetapkan dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah sendiri. Apakah kita lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Tidak. Dan tidak ada manusia yang lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya mulia Nabi Muhammad SAW, karena beliau mendapatkan wahyu. Baik, banyak lagi ya dari yang menyebutkan tangan Allah SWT. Kemudian dalam hadis tadi sudah Al-Quran, ini dari hadis. Terdapat dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan yabinullahi al-ain atau al-an la yajiduha fala sahabu bil laili wal nahari ara'ayna ma aqaqahu wa khalaqa as-samawati wal ard fa innahu la ya'lamu ma fi yaminihi. Karena Allah itu sangat turun. Apa yang dipikir sesuatu tangan manusia tidak ditetapkan tangan Allah, dan kita katakan ada tangan Allah. Dia begini. Makanya kita benar Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana yang dia tidak bisa mengetahuinya. Karena Allah itu sangat penuh, tidak kurang-kurang karena memberi nafkah. Sangat banyak memberinya di malam hari dan siang hari. Tahukah kalian apa yang dia lakukan ketika dia menciptakan langit bumi? Sungguh tidak kurang-kurang apa yang ada di tangan, di tangan kanannya. Berarti apa? Di sini Nabi meletakkan tangan untuk Allah atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari dan kedua tangan Allah itu tangan kanan dalam riwayat lainnya. Dalam Muslim disebutkan dan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Artinya di sini tambah jelas-jelasnya. Jangan gambarkan tangan Allah itu seperti makhluk. Kalau tangan makhluk ada tangan kanan dan ada tangan kiri, dan tangan kiri lebih lemah daripada yang kanan, itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak demikian, kedua-duanya adalah kanan, dalam artian kedua-duanya kuat, tidak salah satunya lebih kuat sedangkan yang satunya lemah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki tangan yang mulia sesuai dengan keagungan Allah dan tidak serupa dengan tangan makhluk. Ini adalah akidah yang diyakini kesepakatan saleh para Ahlussunnah semuanya tanpa ada perselisihan di antara mereka.
Siapa menyelisihinya? Itulah kelompok-kelompok dolal yang datang setelahnya. Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan, Allah sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla akan melihat dan Allah memiliki dua tangan yang terbuka lebar. Dan begitulah seterusnya ya. Jelas ini ditetapkan oleh para ulama kita. Nah, sebahagian orang di antaranya Jahmiyah mengingkari dan tidak menetapkan bahwa Allah punya tangan dan berubah maknanya. Apa maknanya? Allah punya tangan, tapi maksudnya apa? Ya, Allah bukan punya tangan asli maksudnya, ya. Tetapi maksudnya adalah atau maksud dari kata tersebut yaitu kekuasaan, ya, kekuasaan atau nikmatnya. Kenapa? Karena katanya kalau kita serupakan, tetapkan Allah punya tangan, berarti kita menyamakannya dengan makhluk. Simpel saja mereka menyebutkannya, dan jawabannya juga apa? Juga simpel. Jawabannya juga simpel. Di sini ada beberapa jawaban, dan ini syarah. Jawaban pertama, kaidah para ulama hukum asal dalam ungkapan itu adalah hakikatnya. Namanya tangan, ya hakikatnya tangan. Kan kaidah besarnya sudah jelas. Apa pusingnya kita? Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau satu ucapan diubah, nanti akan kacau bahasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal ini disepakati oleh seluruh dari berbagai bahasa. Karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut. Yang kedua, kalau kita artikan tangan itu dengan kekuasaan, maka berarti Anda telah membatasi nikmat dan kekuasaan Allah hanya dua. Karena dalam ayat disebutkan dua tangan. Padahal nikmat dan kekuasaan Allah itu banyak, tidak terbilang. Ini rancu ya. Ini semakin rancu ya. Oke. Dan yang ketiga, kalau kita artikan tangan di situ adalah kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan iblis. Tidak ada bedanya Adam dengan iblis. Allah berfirman, "Halangi engkau, wahai iblis, untuk sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan kedua tanganku." Kalau kita artikan tanganku dengan kekuasaan, maka iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Malaikat juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Maka menjadi jelas bahwa makna dengan kedua tanganku itu ya kekhususan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Inilah ya tentang tangan ya, tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah kita memahaminya. Jadi akidah Rasulullah itu akidah yang mudah saja. Tidak membuat kita bengong. Pusing tujuh piring. Karena ketika takwil, maka pasti ada lagi banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul, dan pada akhirnya tidak menghasilkan jawaban yang memuaskan. Oke. Berikutnya bahasan bait 11 sampai 14 tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. An-nuzul, di antara mereka juga berdebatkan permasalahan. Beliau menyebutkan di sini dalam baitnya, yaitu ada 4 bait ya, syairnya ya. 4 baris syairnya, wa qul yanzilu jabbaru fi kulli lailatin bila. 41 rawana dzalika qaumun la yu'addu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Diriwayatkan itu oleh kaum yang tidak ditolak hadis mereka, hadis Muslim. Ya, ini di antara kata ulama kita kebiasaan itu adalah menolak hadis sahih. Mereka menolak apa? Menolak hadis sahih. Ketika ada hadis sahih, ya walaupun di Imam Bukhari, di Imam Muslim, mereka memaafkan.
dengan pendapat mereka. Diriwayatkan oleh kaum yang tidak ditolak hadis mereka. Sungguh merugilah kaum yang mendustakan mereka dan tercela. Ini saja sudah dipahami, nampak. Namun kita baca sedikit penjelasannya di sini ya. Baik, 11 sampai 14 ini membicarakan tentang sifat nuzul bagi Allah. Nuzul itu dia apa? Turun ya. Turun. Allah mempunyai sifat turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kita tidak bisa memikirkan Allah. Maka ada dalam sebuah hadis Allah Ta'ala dalam hadisnya, namun maknanya benar ya. La tafakkaru fil khalqi tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Atau fi makna pikirkanlah ciptaan Allah, tetapi jangan engkau pikirkan sang pencipta. Ada itu jangan pikirkan begini tentang sang pencipta. Ya, namun kita tidak akan tertangkap oleh kita. Akal kita tak sampai kan? Tak sampai. Yang kan memikirkan sifat Allah yang maha agung, yang serba gaib, ya. Memikirkan orang yang hidup bersama kita lalu dia pergi, ya, berada di suatu tempat, kita tidak bisa pikirkan. Kita tidak bisa apa? Tidak bisa pikirkan, apalagi pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Nah, akidah ini mesti disebutkan. Ini akidah harus disebutkan. Kenapa harus disebutkan? Dulu dari bahas, tapi karena ahli bid'ah mengingkarinya, maka ulama pun membahas. Kenapa Ibnu Abi Dawud ini membahasnya? Karena yang diingkari. Lalu ditetapkan akidah Ahlussunnah Jamaah begini. Okay. Jadi poin yang dibawakan oleh penulis adalah yang banyak diingkari oleh ahlu bid'ah. Mulai dari mana tentang kalamullah, dia adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian tentang apa yang terakhir? Tentang wajah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi tentang tangan. Sekarang tentang apa lagi? Tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Nah, tapi kalau masalah akidah yang lainnya, itu tidak dipermasalahkan. Ya, tidak dipermasalahkan. Allah pencipta tidak dipermasalahkan. Oke? Lalu kenapa dipermasalahkan ini oleh para ulama kita dan yang lainnya? Karena ini diingkari oleh ahlu bid'ah. Lalu sifat turun bagi Allah, beliau ungkapkan dalam syairnya ini, dan katakanlah zat yang maha perkasa turun pada setiap malam tanpa diketahui bagaimana, maha agung zat yang maha esa dan terpuji, yaitu Allah Azza wa Jalla turun tanpa diketahui bagaimana turunnya. Nanti akan semuanya ditanyakan. Kalau tidak ditetapkan, maka dia akan terus bertanya. Akhirnya dia pusing, kepala tujuh keliling. Makanya banyak orang nanti balik kaji. Di kampung kami banyak seperti itu. Nampak jumpa orang gila, itu ada orang balik kaji itu. Akalnya sampai. Maka ini akidah yang luar biasa. Nabi secara secara langsung tak langsung sudah mengajarkan kepada kita. Lewat penerapan para sahabatnya sudah, begitu, sudah diimani tanpa bertanya lagi, atau tanpa mentakwil lagi. Kalau sampai ada takwil, pasti tidak akan luput dari Nabi SAW. Tidak akan luput. Ini juga di antara dalil dalam masalah ini.
Jadi kita tetapkan Allah mempunyai sifat turun, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah. Allah turun ke langit tingkat paling bawah, yaitu langit dunia. Ya. Dan langit dunia, langit yang dilihat oleh kita, itu namanya apa? Ya. Langit dunia, ya. Kemudian kata beliau, Allah turun ke langit tingkat paling bawah memberi dengan karunia, maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan benda-benda terbuka. Dia berfirman, adakah yang minta ampun, yang menjumpai mengampun, dan yang minta kebenaran rezeki ia pun memberi. Ya, diriwayatkan oleh kaum yang tidak ditolak hadis mereka. Ini diriwayatkan masalah penetapan sifat turun bagi Allah oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ahli hadis tidak tolak hadis mereka, karena mereka adalah orang-orang yang adil dan terpercaya. Sungguh merugilah kau yang mendustakan mereka dan tercela. Yakni merugi dan tercela orang-orang yang mendustakan hadis dan mencela ahli hadis. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Auza'i berkata, kita berputar bersama sunnah kemanapun dia berputar. Ini penenang bagi kita semua ini. Kita berputar bersama sunnah kemanapun dia berputar. Kalau tidak ada dalilnya maka jangan ditetapkan. Baik, kalau seperti itu, kalau bermudah-mudah dengan dia demikian, bisa saja dibuat sifat-sifat yang lain untuk Allah. Yang ini kalau dia tidak ditetapkan, maka terbuka juga untuk membuat sifat-sifat Allah yang lain yang mana tidak datang dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada wajah, berarti ada apa? Ada kepala. Baik. Nah, ini adalah bentuk kelanjut daripada yang tidak beriman dengan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis dari sini sangat banyak sekali. Hadis yang berkaitan dengan perkataan dia adalah hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Allah turun ke langit dunia setiap malam, yaitu ketika tersisa sepertiga malam. Allah berkata, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, siapa yang akan aku beri, siapa yang mohon ampun maka aku akan mengampuninya. Dan hadis tentang nuzul Allah wa ta'ala terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan bahkan sampai mengatakan atau menilai hadis ini sampai ke derajat mutawatir. Ini adalah derajat hadis yang paling tinggi. Sedangkan dalam yang meriwayatkan hadis nuzul ini, ada sejumlah sahabat, di antaranya Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Jubair bin Mut'im, Jabir bin Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Amr bin Al-Hasan, kemudian Rifa'ah bin Arabah al-Juhaini, Utsman bin Al-Thaqafi, As-Thaqafi, Abu Hamid bin Salamah dari ayah dari kakeknya, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Abu Fa'labah, Abu Aisyah, Abu Musa al-Ash'ari, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Laqid bin Amin al-Uqayli, Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Samit, kemudian Ahmad bin Yazid, Abu Khattab, Auf bin Malik, Abu Umamah al-Bahili, kemudian Thawban, Abu Haritha, kemudian Khawla binti Hakim. Dan ada syubhat. Mereka mengatakan kalau kita tetapkan bagi Allah sifat turun, berarti Allah serupa dengan makhluk. Padahal ini bertentangan dengan ayat Allah apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu. Jawabannya apa? Kaidah kita dalam masalah asma sifat menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa menyerupakannya dengan sesuatu apapun dan mensucikannya tanpa mengikuti sifat-sifatnya.
Karena kata Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, merupakan bantahan terhadap golongan musyrikin yang menyebabkan Allah di makhluk. Sedangkan wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, merupakan bantahan terhadap golongan yang berubah makna, sifat dan mengingkari. Jadi kewajiban kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan menafikan apa yang dinafikan, batarif merubah makna dan taktil mengingkari. Inilah manhaj metode selamat yang harus ditempuh oleh setiap muslim, karena dibangun di atas ilmu dan kelurusan dalam yang lalu bagaimana dengan orang yang melupakan atau mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau yang melupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, seperti istiwa, ya, serupa dengan istiwa makhluknya, atau turunnya Allah serupa dengan turun makhluknya, maka tadi ahlu bid'ah sesat dan menyesatkan karena Allah dan Al-Quran Sunnah, serta akal menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk dalam segala segi. Oke, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahasa ya masalah ini ya. Dan dalam buku ini memang banyak dibahas tentang nuzulnya. Tentang nuzulnya ada namanya fikih hadis nuzul. Dan di sini dibahas tentang syarat-syaratnya dengan memperpanjang masalah hadis. Nampaknya kita cukupkan dulu ya, biar dikit-dikit dulu ya, dikit-dikit, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masuk kepada bab 15-20 tentang keutamaan para sahabat. Dan ini adalah bagian kita insyaallah. Di sini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.